Bait 10 Muqtada Asy-Syahadatain karya Syekh Al-Imam Abdul Ghani Nabulsi berkata, awwaluhum Adamu tsummal akhiru Muhammadun wa huwan nabiyyul fakhiru. Dibaliknya itu. Bait nomor 10. Awwaluhum, awal mereka atau permulaan mereka para nabi, Adamu itu Adam, tsummal akhiru kemudian yang terakhir, Muhammadun itu Muhammad, wa huwan nabiyyul fakhiru dan dia Muhammad an-nabiyyul fakhiru seorang nabi yang agung. Nah, di sini ada beberapa catatan penting. Pertama, Nabi Adam alaihi salam adalah Abul Bashar. Abul Bashar artinya moyang manusia. Manusia pertama kali yaitu Nabi Adam alaihi salam. Beliau diturunkan ke bumi tidak seperti pendapat sebagian orang dalam keadaan primitif atau telanjang bulat atau dikatakan tidak mengetahui ilmu-ilmu atau sama sekali dikatakan tidak punya pengetahuan. Itu pendapat salah. Nabiullah Adam alaihi salam diturunkan ke bumi ini dalam keadaan tertutup pada auratnya dan seorang yang memiliki banyak pengetahuan. Bahkan beliau berbicara dengan berbagai bahasa. Juga beliau punya banyak pengetahuan terkait apapun daripada kebutuhan hidup, menjahit, bercocok tanam dan seterusnya. Nah, pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa awal kejadian manusia berasal dari kera, na'udzubillah, itu pendapat orang kafir, dan itu pun bahkan hanya sebatas teori, bukan sebagai sebuah kebenaran. Karena itu ini pendapat jangan diambil, kalau perlu dihapus. Di buku-buku kurikulum yang masih mencantumkan pendapat tersebut, hapus. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baiknya penciptaan. Nabiullah Adam alaihi salam adalah Abul Bashar, yaitu moyang bangsa manusia. Dan merupakan seorang nabi dan rasul. Nabi Adam bukan hanya sebagai nabi saja. Pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Adam bukan seorang rasul, pendapat salah, menyesatkan. Pendapat yang diungkapkan oleh orang-orang Wahabi. Na'udzubillah. Nabi Adam adalah nabiyyun rasul. Sudah kita bahas dahulu bahwa seorang rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dan datang dengan membawa syariat yang baru. Sementara yang nabi saja adalah seorang yang mendapatkan wahyu dan datang dengan mengikuti syariat rasul sebelumnya.
Keduanya wajib bertablik. Nabi Adam adalah nabiyyun rasul, seorang nabi dan seorang rasul. Bukan hanya seorang nabi saja, tapi jaa bi syar'in jadid. Datang dengan membawa syariat. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa rasul pertama adalah Nabi Nuh, maka yang dimaksud oleh beberapa hadis, yang dimaksud adalah seorang rasul yang diutus kepada orang-orang kafir. Yang pertama kali adalah Nabi Nuh. Tetapi itu tidak menafikan kerasulan Adam dan Idris. Adam dan Idris nabiyyun rasul. Hanya saja memang Nabi Nuh adalah rasul yang pertama diutus kepada orang-orang kafir. Oleh karena di zaman Nabi Adam belum ada kekufuran, belum ada syirik. Termasuk di zaman hidupnya Nabi Idris. Barulah setelah wafat Nabi Idris beberapa ratus tahun kemudian terjadi syirik atau kekufuran. Nah, maka Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus kepada orang-orang kafir di muka bumi ini. Tapi demikian Nabi Adam dan Nabi Idris adalah juga sebagai apa? Rasul. Nabiyyun rasulun. Nah, kemudian Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam bait syairnya, summal akhiru, kemudian yang terakhir Muhammadun, itu Muhammad. Nah, maka tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ini disebutkan secara tekstual. Nah, tertuang dalam bentuk teks syara' dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasulullah. Dalam Al-Quran di antaranya dalam firman Allah, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dalam hadis diriwayatkan oleh para ulama di antaranya oleh Al-Imam Hakim dan lainnya, Rasulullah bersabda, la nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Nah, maka catatan pentingnya, ini kesimpulan ini. Siapa orang mengaku bahwa dirinya nabi setelah Nabi Muhammad, ini orang dihukumi kafir. Ini orang dihukumi kafir. Yang belum lama ini siapa namanya? Tukimin. Ada orang namanya Tukimin ngaku nabi. Enggak keren betul namanya Tukimin ngaku nabi. Artinya aja apa itu Tukimin? Enggak jelas Tukimin. Orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia dihukumi kafir. Dua, orang yang menjadi pengikut dari orang yang mengaku dirinya nabi setelah Nabi Muhammad, ini orang atau para pengikut ini juga dihukumi kafir. Dua. Tiga, orang yang membolehkan adanya kenabian setelah Nabi Muhammad, tajwiz atau jawaza an-nubuwata ba'da an-nabiy Muhammadin, membolehkan adanya kenabian setelah Nabi Muhammad walaupun ini orang tidak mengaku kenabian bagi dirinya atau tidak menjadi pengikut bagi orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, dia hanya meyakini kebolehan adanya nabi setelah Nabi Muhammad, ini orang juga dihukumi kafir. Empat, demikian pula orang yang ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu, syak atau taraddud
50-50. Dia ragu-ragu. Apakah setelah Nabi Muhammad ada lagi nabi atau tidak? Dia ragu-ragu. Ini orang juga dihukumi kafir. Termasuk orang yang tawakuf. Orang yang tawakuf. Tawakuf itu artinya orang yang tidak mau berpendapat. Masa bodoh. Abstain. Masa bodoh. Mau ada, mau tidak ada, enggak mau tahu urusan. Golput. Kalau istilah pemilu golput. Apa golput? Golongan putih. Golput. Tidak mau berpihak. Masa bodoh. Apakah setelah Nabi Muhammad ada lagi nabi atau tidak ada lagi nabi? Enggak mau tahu urusan. Ini orang juga dihukumi kafir. Nah, maka wajib berkeyakinan bahwa Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkataan Syekh Abdul Ghani Nabulsi, summal akhiru Muhammadun, awwaluhum Adamu summal akhiru Muhammadun wa huwan nabiyyul fakhiru. Dan Rasulullah adalah afdalu khalqillah, paling utama seluruh makhluk Allah, lebih utama dari segala apapun, mutlak. Tidak ada yang lebih utama daripada seluruh makhluk Allah ini yang melebihi keutamaan Rasulullah. Rasulullah adalah afdalu khalqillah dan merupakan pimpinan seluruh manusia. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr." Aku adalah pemimpin seluruh manusia di hari kiamat nanti. Oleh karena di hari kiamat nanti semua manusia berkumpul. Semua manusia berkumpul. Adapun di dunia ini bergenerasi. Ada pemimpin sekarang, pemimpin kemarin, pemimpin masa lalu. Ada pemimpin-pemimpin. Tapi di akhirat nanti semua berkumpul. Dan tidak ada pemimpin bagi mereka kecuali Rasulullah. Karena itulah Rasulullah mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr." Dan bukan sombong aku mengatakan demikian ini, kata Rasulullah maksudnya. Tetapi itu apa? Merupakan hakikat, kenyataan, dan sebagai tahaddusan bi ni'matillah. Jadi untuk mengungkapkan atas karunia Allah. Wala fakhr, aku tidak sombong mengatakan demikian. Memang kenyataannya begitu. Rasulullah adalah sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, pemimpin seluruh manusia. Kita baca ini. Halaman 3. Fathul Bais. Bawah itu. Mutakallimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Maulana Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Mutakallimun bikalamin qadimin. Mutakallimun, maha berbicara dia Allah, bikalamin qadimin, dengan kalam yang qadim. Yang qadim artinya yang tiada bermula. Baqin, yang kekal. Qaimin bizzati, yang tetap dengan zatnya Allah. Yang tetap, itu sifat kalam dengan zatnya Allah. Laisa bijauharin, bukan laisa biharfin, bukan dengan huruf.
kalam zat Allah atau sifat kalam Allah bukan dengan huruf, wala sautin, dan tidak dengan suara. Fala yasbiquhu adamun, maka tidak mendahului akan kalam Allah adamun oleh ketiadaan. Wala yalhaquhu, dan tidak mendapati hu akan kalam Allah adamun oleh ketiadaan. Maksudnya tidak seperti kalam kita. Kalam kita ini yasbiquhu adamun wa yalhaquhu adamun. Kita diam, kemudian berbicara, kemudian diam lagi. Lalu tersusun daripada huruf-huruf, keluar suara, keluar bahasa. Ada bahasa Arab, ada bahasa Betawi, ada bahasa Kubu, ada bahasa apa lagi? Bahasa Kamal, bahasa Dayak, bahasa apa lagi? Lalu dengan alat-alat, dengan apa? Alat-alat anggota badan, dengan mulut, dengan lidah, dengan tamawuj hawa, dengan adanya gelombang udara keluar dari mulut, dan seterusnya. Kalam Allah tidak seperti demikian itu. Nah, ini disebutkan la yasbiquhu adamun wa la yalhaquhu adamun. Lanjut. Muta'alliqun bil wajibi, terkait oleh kalam Allah dengan perkara wajib akli. Nah, dahulu pernah kita bahas hukum akal ada berapa? Ada 3. 1 wajib akli, 2 mustahil akli, 3 jaiz akli. Wajib akli itu yaitu ma la yutasawwaru fil akli adamuhu, sesuatu yang tidak dapat digambarkan pada akal akan ketiadaannya. Maka wajib akli itu wajib adanya, tidak boleh tidak ada. Tidak didahului ketidakadaan, tidak didatangi ketiadaan. Wajib akli itu wajibul wujud, wajib adanya, yaitu Allah dengan sifat-sifatnya. Nah, kalam Allah ta'alluqnya terkaitnya 1 dengan wajib akli. Maka dengan kalamnya Allah berbicara terhadap atau terkait hakikat dirinya, terkait sifat-sifatnya. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, innani anallah, innani sesungguhnya aku, aku, Allahu adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, maka fa'budni, maka sembahlah oleh engkau akan aku. Lanjutnya apa? Wa aqimus salata lidzikri. Nah, ini kalam Allah. Kalam Allah yang dalam Al-Qur'an. Nah, terkait dengan apa? Dirinya sendiri. Allah berfirman la ilaha illa ana. Nah, ini berarti kalam Allah terkait dengan perkara apa? Wajib akli. 1. Wal mustahili, dan dengan perkara mustahil. Nah, sifat kalam Allah juga ta'alluqnya dengan apa? Perkara mustahil akli. Apa itu mustahil akli? Yaitu perkara yang ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu, sesuatu yang tidak dapat digambarkan oleh akal akan keberadaannya. Ini barang mustahil adanya, tidak boleh diada-adakan. Tidak boleh diada-adakan karena memang mustahil keberadaannya. Akal kita enggak bisa menerima keberadaan ini barang. Disebut dengan apa? Mustahil akli. Seperti apa? Adanya sekutu bagi Allah. Adanya sekutu, adanya keserupaan bagi Allah, itu namanya apa? Mustahil akli. Nah, kalam Allah terkait dengan perkara mustahil akli. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, innallaha
Ini perkataan orang-orang Nasrani. Kata orang Nasrani, innallaha salisu salasatin. Sesungguhnya Allah adalah satu dari yang tiga. Ini keyakinan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani berkata, innallaha salisu salasa. Allah itu satu dari yang tiga. Orang Nasrani keyakinan yang disebut dengan Trinitas. Jadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Tiga ya. Tuhan Anak kata mereka Nabi Isa. Tuhan Ibu adalah ibundanya Nabi Isa. Nauzubillah. Tuhan Bapa kata mereka adalah Allah. Nauzubillah. Tiga ya. Nauzubillah. Itu namanya apa? Yang disebut dengan keyakinan Trinitas. Lalu mereka mengatakan apa? Allahu salisu salasa. Allah itu adalah satu dari yang tiga. Nah, itu firman Allah dalam Al-Quran. Itu disebut apa? Kalam Allah. Nah, sehingga kalam Allah ta'alluqnya juga dengan perkara mustahil akli. Jadi Allah dengan kalamnya berbicara terkait perkara yang mustahil baginya. Nah, demikian pula wabil jaizi, dengan perkara jaiz. Jadi mustahil kalam Allah ta'alluqnya terkaitnya dengan perkara wajib akli, mustahil akli dan jaiz akli. Jaiz akli apa? Ma yutasawwaru fil akli wujuduhu wa adamuhu. Catat itu. Ma yutasawwaru fil akli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang dapat digambarkan pada akal, wujuduhu akan keberadaannya, wa adamuhu dan ketiadaannya. Alam ini disebut apa? Jaiz akli. Manusia jaiz akli, jin, malaikat, bumi dengan segala isinya. Disebutnya apa? Jaiz akli. Juga disebut mungkin akli, sama. Penyebutan istilah jaiz akli menurut sebagian disebut dengan mungkin akli. Yaitu sesuatu yang adanya dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Nah, kalam Allah terkait dengan jaiz akli. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat. Nah, itu terkait dengan apa? Jaiz akli. Fal ilmu jazman wal kalamu sami ta'allaqa bisairil ahkami. Ta'allaqa bisairil aqsami ahkami. Bisairil aqsami, tiga macam hukum akal. Wal ilmu jazman wal kalamu sami ta'allaqa bisairil aqsami. Wa qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha awit tuqa. Sifat ilmu Allah dan sifat kalam Allah ta'alluqnya terhadap tiga hukum akal. Wajib, mustahil dan jaiz. Sifat kudrah Allah dan sifat iradah Allah ta'alluqnya hanya kepada mungkin akli saja. Kudrah dan iradah tidak terkait dengan wajib akli, tidak terkait dengan mustahil akli. Nah, nanti akan dibahas di dalam ini insyaallah. Lanjut. Was-sahihu, dan yang sahih, anna madlulal alfazi, bahwa petunjuk lafaz. Nah, kita terjemahkan begitu aja. Petunjuk lafaz atau yang ditunjukkan dengan lafaz. Allati naqra'uha, yang membaca oleh kita akan al-alfaz, muta'allaqatul kalamin nafsiyyil qadimi, adalah muta'allaq dari kalam zat Allah yang qadim. Kama qala Ibnu Qasim, sebagaimana telah mengatakannya akan demikian Ibnu Qasim oleh Ibnu Qasim.
Wattafaqa, dan telah sepakat, ala dzalika, atas demikian itu, qala Ibnu Qasim, jami'ul mutaakhirina, oleh seluruh ulama mutaakhirin. Apa yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Qasim dan oleh para ulama mutaakhirin ini? Yang dimaksud bahwa madlul al-alfaz yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an. Tadi kita bahas bahwa kalam zat Allah bukan huruf, kalam zatnya, sifatnya, bukan huruf, bukan suara, dan bukan bahasa. Nah, kitab suci yang Al-Qur'an yang kita baca disebut apa? Kalam Allah. Nah, itu dengan apa itu? Bahasa Arab. Dengan bahasa Arab, tapi disebut kalam Allah. Tadi disebut kalam Allah bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Nah, sementara kitab suci Al-Qur'an dalam bentuk kitab dalam bahasa Arab, tersusun daripada huruf hijaiyah. Lalu ketika kita baca dengan apa? Dengan suara. Nah, kata para ulama yang tadi disebutkan oleh Ibnu Qasim dan para ulama mutaakhirin, itu adalah muta'allaqnya. Muta'allaq itu artinya perkara yang pengaruh daripada sifat, atau dalam istilah lain kata para ulama, ungkapan dari sifat kalam Allah. Ungkapan dari sifat kalam Allah. Allah memerintah kita salat. Nah, perintah tersebut diungkapkanlah dalam bentuk bahasa Arab menjadi aqimus shalah. Bukan berarti Allah berkata-kata dengan aqimus shalah seperti ucapan saya ini. Tidak. Nah, jadi yang dimaksud bahwa Al-Qur'an disebut kalam Allah, itu disebut muta'allaq al-kalamin nafsi. Atau istilah lain kata para ulama, ibaratun anil kalamin nafsi, ungkapan dari kalam zat Allah. Nah, pernah kita bahas dahulu terkait ini di dalam bait syair ini, Syekh Abdul Ghani Nabulsi. Pendekatannya, kalau kita tulis di papan tulis api, kemudian saya tanya, apa ini? Api. Bukan itulah hakikat api nempel papan tulis. Tapi itu apa? Tulisan. Menunjukkan atau mengungkapkan kepada adanya benda yang panas yang bernama api. Nah, demikian pula kitab suci Al-Qur'an disebut kalamullah, bukan artinya itulah hakikat kalam Allah dalam bentuk huruf-huruf tersusun daripada bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, alif, lam, lam, sehingga Allah berbicara seperti bacaan kita. Bukan begitu. Tetapi kitab suci Al-Qur'an itu disebut kalam Allah dalam makna apa? Ungkapan. Ungkapan daripada apa? Sifat kalamnya. Sifat kalamnya sendiri itu tadi, laisa biharfin wala sautin, bukan dengan huruf, bukan suara, bukan bahasa, tidak seperti kalam kita. Nah, dapat dipahami ini. Nah, jadi kitab suci Al-Qur'an disebut kalam Allah dalam makna ungkapan dari kalam Allah. Tapi begitu kitab suci Al-Qur'an bukan bikinan Rasulullah, bukan susunan Jibril, bukan Jibril yang buat, bukan. Tapi itu susunan tersebut seperti yang kita baca sudah demikian adanya tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Tertulis di Al-Lauhul Mahfuz yang kemudian dibawa oleh Jibril turun ke langit dunia lalu kemudian kepada Rasulullah dengan perintah Allah. Nah, jadi Al-Qur'an bukan bikinan Jibril, bukan bikinan Nabi Muhammad. Nah, tetapi begitu kitab suci Al-Qur'an yang kita baca ini dalam bentuk huruf-huruf tersebut itu adalah ungkapan dari al-kalamuz dzati, ungkapan dari sifat kalam Allah. Dapat dipaham tidak ini? Hati-hati nih, jangan sampai salah paham seperti keyakinan orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi jelek.
Orang-orang lebih jelek. Mereka berkeyakinan apa kata mereka? Huruf-huruf Al-Quran adalah qadim, tiada bermula. Sehingga kata mereka Allah sifat kalamnya tersusun dari huruf-huruf, tersusun daripada suara, persis seperti bacaan kita, kata mereka. Nauzubillah. Itu keyakinan rusak. Keyakinan begitu itu keyakinan tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kaum dahulu orang berkeyakinan begini, ini namanya kaum Hasyawiyah. Kaum apa? Hasyawiyah. Mereka berkeyakinan bahwa Allah sifat kalamnya berupa huruf, suara, berupa bahasa Arab seperti yang kita baca daripada Al-Quran. Nauzubillah. Itu keyakinan rusak. Nah, jadi yang benar itu penyebutan kalam Allah ada dua makna. Kalam Allah dalam makna sifat kalamnya yang bukan huruf, bukan suara dan bukan bahasa. Yang pertama. Yang kedua, kalam Allah dalam makna lafaz yang diturunkan. Dalam mana apa? Lafaz-lafaz yang diturunkan, yaitulah kitab suci Al-Quran yang kita baca. Itu namanya lafaz yang diturunkan. Al-Quran atau kalam Allah dalam makna al-lafzul munazzal ini adalah ungkapan daripada al-kalamuz zati, ungkapan dari sifat kalam Allah. Nah, dapat dipaham tidak itu? Kalau kita nulis papan tulis Allah, apa ini? Allah. Bukan itulah hakikat Allah nempel papan tulis. Bukan itulah hakikat Allah yang kita sembah nempel di papan tulis, bukan. Tapi itu apa? Tulisan menunjukkan kepada adanya zat yang maha suci yang bernama Allah. Itu pendekatannya gitu. Sama persis dengan Al-Quran, ketika disebut kalamullah adalah dalam makna ungkapan daripada al-kalamuz zati. Nah, ini yang dimaksud oleh para ulama kita terkait kalam Allah yang terbagi kepada dua bagian itu tadi, dalam makna al-kalamuz zati dan dalam makna al-lafzul munazzal. Wallahu a'lam bishawab. Di bait syair yang dalam bentuk bahasa Indonesia itu di bait nomor 24. Sifat kalam Allah bukanlah bahasa, bukan huruf-huruf dan bukan suara. Kitab suci Quran adalah kalamnya. Kalam Allah dua pengertiannya. Al-kalamuz zati bagian pertama, itu yang dimaksud sifat kalam Allah. Al-lafzul munazzal bagian kedua. Kitab suci, ini kitab suci Quran yang kita baca adalah lafaz mengungkapkan bagi kalam zatnya. Apa paham itu? Allahu a'lam bishawab.